Kalau di dalam Undang-Undang Tipikor. Ini yang dipersoalkan adalah dugaan terjadinya tindak pidana pemerasan yang itu masuk dalam bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi. Karena bentuk-bentuk tindak pidana korupsi itu ada kurang lebih 34. Ya. 34. Jadi masalah korupsi, tindak pidana korupsi itu bukan berkaitan dengan kerugian keuangan negara saja, bukan. Justru yang menyangkut kerugian keuangan negara hanya 2 pasal. Pasal 2, pasal 3. Selebihnya itu bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Antara lain misalnya memeras, ya. Penegak hukumnya sendiri memeras, hakim bermain, advokat bermain. Ya, di situ itu masuk tindak pidana korupsi di situ. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi. Jadi kalau dikatakan judul ini adalah suap, kalau suap itu harus ada penyuapan aktif, penyuapan pasif. Baik yang menyuap maupun yang disuap, kata Rasulullah, masuk neraka. Jadi kedua-duanya. Tetapi kalau pemerasan, itu yang diperas, itu tidak sebagai pelaku tindak pidana. Pemeraslah yang merupakan pelaku tindak pidana. Tapi nih, kalau misalkan pendapat dari Bapak Rizky sendiri nih, Ketua DPW GNPK Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Nah, korupsi yang dia maksud itu kan berarti pemerasan di sini ya Pak. Nah, untuk kasus dari Firly Bahuri yang memeras mantan-mantan kita, itu gimana tanggapan dari Pak Rizky sendiri? Tanggapan dari saya, ini jelas memalukan. Sangat memalukan. Apalagi dengan sejarah KPK yang ada. Iya, ini sangat memalukan. Apabila terbukti benar, ya kan. Ini kan masih dugaan ya, Prof ya. Masih dugaan. Tapi memang tadi ini memang harus segera dibuat jelas dan terang benderang memang kasus ini arahnya kemana. Ya kan, kalau nggak salah minggu depan ini mau dipanggil sama Dewas dari KPK. Nah ini apalagi nih gitu loh. Apalagi, tapi kan memang kalau kita bicara Dewas ini kan bicara kode etik. Ya kan, kita bicara kode etik dari Pak Firly Bahuri sendiri. Ya seharusnya ini tidak ada hubungannya dengan kasus ini gitu loh. Kode etiknya ini yang mana? Yang lucu ini tadi seperti disampaikan sama Prof. Salahuddin bahwa KPK minta koordinasi. KPK minta koordinasi dengan Polri. Kalau kita ingat dulu ramenya kasus kalau nggak salah Budi Gunawan ya Prof ya. Yang dulu Mabes ya. Nah itu kan masing-masing kan saling mempertahankan. Sisi Polri, KPK mempertahankan. Tapi memang pada prinsipnya harusnya seperti itu gitu loh. Apalagi kan ini ketua KPK yang sedang diperiksa ya gitu loh. Yang sedang diperiksa. Jadi kalau dari KPK sendiri yang minta koordinasi ini ada apa lagi gitu loh. Jadi ya inilah kalau saya bilang tadi kembali lagi berhenti drama lah, segera tetapkan aja dari penyidik ini gitu loh. Oke. Lalu nih untuk Bapak Edi nih, menurut Bapak Edi sendiri sampai mana Bapak Firly Bahuri akan terus membela atau membantah hal ini, ataukah mungkin sampai minggu depan sampai dipanggil Dewas KPK lagi atau seperti apa nih menurut kacamata dari Bapak Edi? Ya sampai ada yang ditetapkan ya, sampai ada yang ditetapkan sebagai tersangka gitu kan. Makanya kita melihat perkara ini dua institusi ini kan sama-sama yang satu mantan, yang satu aktif kan begitu. Iya, kan, benar, ya. benar. Jadi seperti yang disampaikan tadi, KPK minta koordinasi sama kepolisian. Beliaunya sendiri mantan dari kepolisian. Nah ini tanda kutip itu banyak asumsi dari masyarakat, apalagi ini di tahun politik. Kalau masyarakat itu inginnya kan di tahun-tahun politik ini kan aman nyaman begitu aja, jangan diciptakan isu-isu yang baru lagi, isu baru yang akhirnya ngambang tidak jelas, kan begitu. Iya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih akan membahas terkait langkah penyidikan pidana gratifikasi yang menyeret Firly Bahuri selaku Ketua KPK. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Bincang-Bincang. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan.
Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Saksikan Otomatis yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. and this is Automatless. Kalau dengan PPF dia nggak bakal bisa baret. Dan butuh suspensi yang lebih keras supaya mobilnya rigid. Otomatis hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Post TV. Otomatis, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Terima kasih masih bersama kami pemirsa dan kita akan masih berlanjut tentang yaitu kita membahas kasus suap atau pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK kita yaitu Firly Bahuri. Mungkin bisa kembali ke Profesor Solehudin juga. Nah mungkin nih Prof, dalam membongkar perkara pidana seperti ini termasuk gratifikasi, sebenarnya langkah-langkah apa aja nih yang harus diperlukan oleh penyidik untuk menetapkan siapa tersangka sebenarnya dalam kasus ini? Ya, jadi kalau dalam proses penyidikan suatu perkara, ya, dalam hal ini perkara korupsi, ya, tindak pidana korupsi, itu sebenarnya ya sama saja dengan tindak pidana umum. Ya. Semua itu harus menggunakan minimal 2 alat bukti yang sah yang sudah dimiliki atau ditemukan oleh penyidik. Ya. Tetapi dalam proses penyidikan itu, penyidik itu diberi atau punya kewenangan untuk memperoleh 3 alat bukti yang sah. Ya. Yang pertama adalah melalui keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian alat bukti yang berupa surat. Ketiga-tiganya ini kalau melihat transparansi dari penyidikan ini, itu kan sudah diumumkan semua kan. Keterangan saksi sudah hampir 90 itu. Sudah diperoleh, dikumpulkan oleh penyidik. Kemudian keterangan ahli kalau nggak salah itu ada 9 sampai 10 ahli itu, termasuk ahli hukum pidana ya dan macam-macam lah. Itu sudah diperoleh penyidik. Alat bukti surat. Ya, alat bukti surat mungkin sudah juga diperoleh. Misalnya kemarin menyita laporan kekayaan ya dari itu dan kemudian banyak juga apa yang sudah diperoleh penyidik. Nah, dari sini kan semestinya secara yuridis normatif, hukum acaranya sudah terpenuhi. Karena untuk menetapkan tersangka itu kan minimal ada 2 alat bukti yang sah. Keterangan saksi ada, keterangan ahli ada, surat ada, apalagi yang ditunggu. Jadi sebenarnya sudah lengkap begitu ya? Sebenarnya sudah lengkap, jadi ya umumkan saja tersangkanya siapa. Atau kalau nggak ada tersangkanya misalnya alasannya tidak cukup bukti, ya diumumkan. Nanti kan ada upaya-upaya hukum, ya. Seperti yang disampaikan Saudara Bonyamin ya. Kalau ini tidak tersangka, ya saya akan lakukan pra-peradilan. Ya boleh-boleh saja, karena dia pelapornya kan. Dia pelapor juga gitu loh. Artinya dari pihak ketiga ya, masyarakat, LSM itu juga punya kewenangan atau punya hak untuk melakukan pra-peradilan terhadap suatu perkara pidana. Jadi sebenarnya sangat transparan sudah. Cuma kita ini menunggu apa lagi gitu, kok belum ditetapkan tersangka. Ya itu ada lagi, ada drama-drama itu. Minta mengundang koordinasi, minta supervisi, apa itu? Nggak perlu. Terlalu ribet begitu ya Prof? Iya, terlalu ribet. Nah ini memang kalau kita membahasnya bukan dari aspek yuridis normatif, ya, dari aspek sosiologis, memang penanganan suatu perkara pidana, perkara apapun aja ya, korupsi dan macam-macam, memang itu sering terjadi fenomena-fenomena semacam ini. Itulah yang disebut oleh Charles Sandford itu bahwa hukum itu mencair ketika di tangan para aktor penegak hukum. Itu yang disebut legal melee. Ya, dalam bukunya The Disorder of Law, ya, ketidakteraturan hukum. Hukum itu mencair ketika di tangan para aktor penegak hukum. Berbagai kepentingan
masuk mempengaruhi. Ini tersangka atau enggak ya?